Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sesuai dengan judul sama thumbnail, sudah lama sih ya saya tidak bikin konten mengenai timnas Indonesia. Kita ngobrol mengenai timnas Indonesia yang dimana kebetulan timnas U23 akan melakoni perjalanan di Piala AFF U23 di Thailand tanggal 18 Agustus akan melakoni laga perdana melawan Malaysia. Jadi menjadi sangat menentukan juga ya, karena Indonesia bergabung dengan Malaysia dan Timor Leste. Jadi saya melihat kalau seumpama Indonesia pengen menjaga asal lolos ke fase berikutnya, di lolos grup di ataupun semifinal ya, itu mesti bisa menghadang ataupun melewati Malaysia. Itu sih ya, tidak mengecilkan Timor Leste, tapi yang sama ini Timor Leste masih di bawah kita kualitas timnasnya. Dan Malaysia ini juga salah satu tim yang kuat, tapi Malaysia kemarin ketika di SEA Games dia gagal lolos di fase grup, kalah dengan Thailand, Vietnam di grup sebelumnya itu. Nah, saya melihat timnas Indonesia punya kans sangat luar biasa ataupun kans tinggi untuk bisa lolos di fase grup, karena dari kita lihat dari postingan PSSI ketika pemanggilan timnas Indonesia itu banyak sekali didominasi pemain-pemain yang pemain yang berhasil menjuarai SEA Games kemarin di Kamboja. Ya, ada beberapa pemain yang tidak ikut ya, seperti Rizky Ridho, Zaki Ashraf enggak ya, terus juga Witan nggak ikut, Tio Fahmi juga nggak ikut. Nah, Rizky Ridho dia nggak ikut dikarenakan tidak diizinkan oleh klubnya karena mungkin bukan agenda FIFA. Tapi sebagian besar kalau kita lihat ya, dari penjaga gawang ada Hernando, ada Komang, terus di tengah juga ada Beckham, di depan ada Samantha, Irfan Hari. Jadi saya lihat sepertinya kita punya peluang untuk bisa. Nah, dan juga di pemain di timnas Indonesia itu ditangani oleh Sintayong langsung. Artinya ada beberapa pemain emang juga udah masuk di timnas senior juga, seperti Hernando Ari kan dia udah masuk ke timnas senior juga. Nah, teman-teman semua, kita berandai-andai dan kita memprediksi gimana sih formasi yang akan digunakan oleh Sintayong. Kita prediksi, saya mengira ataupun berasumsi sepertinya Sintayong akan menggunakan formasi dengan konsep 3 back. Itu salah satu formasi yang sangat familiar saat ini. Seperti Manchester City kan menggunakan formasi itu juga. Terus juga tim di Indonesia dulu ada Luis Milla dengan Persib Bandung menggunakan formasi itu juga. Dan kemungkinan Sintayong akan menggunakan formasi ini juga, karena dengan menggunakan skema 3 back itu mungkin kita ambil 3-4-3 ataupun 3-5-2 ataupun 3-6-1, tapi lebih ideal itu 3-4-3. Nah, formasi ini itu betul-betul sangat kuat bagi penyerangan ataupun pertahanan. Artinya ketika posisi kita pegang bola, kita menyerang dengan formasi 3 back, artinya akan ada 4 gelandang di depannya 3, dan itu sangat kuat dalam penyerangan. Begitupun juga dengan dengan bertahan, sangat kuat bertahan karena ketika kita kehilangan bola dan ataupun lawan sedang menyusun penyerangan, secara tidak langsung nanti yang tadinya 3 back akan menjadi 5 back, dengan catatan pemain di sisi kanan atau sisi kiri jadinya sih dengan stamina bagus, pemain sisi kanan sisi kiri dia bisa turun dengan cepat, yang tadinya 3 back menjadi 5 back. Ini kembali kepada stamina pemain, dan kita lihat kemungkinan akan seperti itu Sintayong menggunakan formasi ini. Dan ini juga formasi sangat favorit sekali ya, si Manchester City dengan formasi ini. Kadang juga dulu sebelum situ di MU itu Luis van Gaal itu juga menggunakan formasi ini 3-5-2. Luis van Gaal itu di MU. Nah, kita lihat ya teman-teman semua, dari susunan pemain kita berandai-andai, dan mungkin kayaknya ini gak akan ini deh, kemungkinan dia kayaknya pas deh kita pakai formasi 3-4-3 ya.
kemungkinan Sintayong menggunakan 3-4-3. Yang pasti di penjaga gawang itu ada Hernando Ari, terus dari Bekasi FC ataupun apa ya, Bekasi FC ya. Tapi yang pasti sudah dipastikan posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Hernando Ari. Pertama, alasannya kenapa? Dia pemain Liga 1 juga, di Persebaya juga dia bagus sekali, dan juga dia sudah biasa dengan Sintayong, dan Sintayong selalu memilih dia sebagai kiper utama. Kemarin di FIFA Matchday dia full bermain melawan Argentina. Ya kita tulis aja di sini Hernando Hernando Ari nih. Terus di 3 back ya. Tadinya itu kita berharap itu Rizky Ridho masuk, tapi ternyata Rizky Ridho tidak diizinkan. Tapi tenang, stok back masih sangat banyak pemain belakang. Dengan 3 skema back ini, yang pasti saya akan melihat bahwa di sini akan ada nama Ferrari ya. Karena Ferrari ini dia sih posisi utamanya itu back juga ya, posisi utama itu back tengah. Dia di Persija juga di back tengah. Ketika di Piala Asia U20 Uzbekistan dia back tengah juga, artinya dan di Piala Asia U20 Uzbekistan kan sama Sintayong juga pasti dia menjadi back tengah juga. Ini satu posisi sudah dipegang sama dia. Yang di sini di nomor kita pasti pasang nomor 3 ya. Terus, nah di sini ya saya sih melihat ada satu pemain yang betul-betul luar biasa. Itu ada Kadek dari Bali United. Saya mengira Kadek akan menempati starting ataupun the winning team Sintayong besok melawan lawan Malaysia. Karena Kadek ini masih muda dan juga saya gak menyangka juga dia menjadi pilihan utama coach Teko di Bali United, duet dengan pemain seniornya Thailand Elias Dola, dan dia selalu menjadi starting 11 dan cukup oke. Bali juga saat itu udah dari papan atas juga ya, tapi kemarin Bali kalah 5-1 melawan di Hong Kong, tapi kan Kadek yang lain. Nah di berikutnya di back tengah di nomor 4 ya, itu sebenarnya sih saya mengacu kepada Sintayong selalu menjadikan Robby Darwish sebagai back tengah, padahal Robby Darwish ini sejatinya posisinya adalah di gelandang tengah, gelandang bertahan. Ketika dia main di Persib itu pasti dipasang sebagai gelandang bertahan, baik itu sama Luis Milla ataupun Bozan Hodak. Tapi sejak sama Sintayong dia selalu dipasang sebagai back tengah. Saya mengira Robby Darwish akan menjadi starting Sintayong ya. Karena ini gak sangka juga, karena Robby Darwish itu dia punya kelebihan lemparan jarak jauh juga seperti Arhan. Dia mungkin akan menjadi opsi juga lemparan jarak jauh itu. Nah, saya lihat mungkin ya Robby Darwish. Ada sih satu Dewangga, cuma informasi terakhir Dewangga itu dia mengalami cedera dan agak pincang-pincang ketika di Thailand. Tapi Dewangga juga dia dijadikan back tengah ataupun pemain gelandang tengah, dia bisa multi posisi juga. Kita lihat ketika dia di PSIS sangat multi posisi. Nah, kita sudah menemukan skema 3 back ini, mungkin hanya prediksi saya ya, dengan ada Kadek, Ferrari, Darwish, dan nah di tengah di pemain 4 tengah, nah ini nih pemain yang agak sentral di sisi kanan sisi kiri ya, yang dimana pemain ini betul-betul bisa memperkuat pertahanan dan memperkuat penyerangan juga. Saya tadinya berharap di nomor 5 ataupun nomor 8 ini teman-teman semua ada nama Fajar Fatur Rahman. Karena dia ketika dia di SEA Games dia sangat aktif dan dia menjadi salah satu top skor SEA Games juga dengan 5 golnya. Tapi sayang Fajar itu tidak dilepas oleh Borneo. Pokoknya nggak ikut. Dan saya di sini melihat akan ada duet sisi kanan sisi kiri itu. Yang pertama di sisi kiri ya ada Bagas Kava. Kenapa Bagas Kava? Dia kuat dalam menyerang dan bertahan. Dia juga sebagai pemain inti dari Barito Putra. Ketika di SEA Games kemarin dia juga
menjadi pemain utama Indra Safri sehingga dapat menjadikan Indonesia kuat kembali dan juara SEA Games emas. Bagas Kava itu emang pemain sangat bagus sekali sih. Ini udah pasti dia akan jadi pemain inti sih. Ya, kan? Terus di sisi kirinya, nah ini ada berbagai ya, di nomor 8 semua. Saya melihat kan nggak ada Fajar Fatur Rahman ya. Opsi yang paling opsional itu ada di Frankie Misa. Karena sejatinya Frankie Misa itu dia pemain bek kanan. Dia main di Persija juga di bek kanan. Setahuku di Persija dia udah nggak main di Persija ataupun di Persikabo ya, nggak pindah. Nah saya melihat sih ini sih bisa akan menjadi pemain di sini. Ya ada juga opsi lain seperti mungkin Komang lebih pemain belakang ya, back ya, di tengah ya. Tapi Komang apakah bisa main ataupun enggak, karena dia kan dapat hukuman dari FIFA juga akibat kerusuhan di SEA Games kemarin. Ya kita tempatkan dia Frankie Misa. Pasti nanti dengan berjalannya waktu ketika formasi ini deadlock tidak bisa berkembang, pasti Sintayong merubah formasi strategi dan memasukkan nama-nama pemain-pemain yang sesuai dengan posisinya. Nah di tengah, dua gelandang serang tengah ini sudah pasti saya melihat pasti 6 sama 7 ini akan diisi oleh Beckham Putra. Karena Beckham ini nggak tahu kenapa Beckham Putra ini saya melihat bukan karena saya fans Persib dia ataupun Botok, cuma sangat enak, dia itu punya PC bagus ya. Kadang-kadang kalau syuting itu ya suka perang ya, tapi dia punya PC bagus dengan umpan-umpan pendek, umpan-umpan long pass yang juga bagus sekali. Ketika dia main di SEA Games dia terbukti mencetak 2 gol, walaupun kadang ada beberapa match tidak jadi pemain utama, tapi dia tuh bagus. Duetnya Beckham Putra kalau ada Marcelino Ferdinand itu masih tapi saya melihat dia akan diduetkan dengan pemain Arema siapa ya, si Arkan Fikri. Karena Arkan Fikri juga dia pemainnya sangat pinter juga, scanningnya juga bagus. Cuma sayangnya di Arema dia tidak bisa menembus spot utama ya di Arema. Jadi itu menjadi pemain utama dari Sintayong untuk Piala Asia U20 Uzbekistan. Nah itu ya, jadi ini formasi nama-nama yang sangat luar biasa. Nah di nomor 9 nih, winger saya lihat akan diisi oleh Irfan Johari ini ketika dia menusuk mengeksplorasi pertahanan lawan itu luar biasa, cepat, shooting juga bagus, tapi kadang-kadang dia suka agak-agak egois, tapi itu biasa gitu ya. Tapi dia punya kecepatan, punya determinasi tinggi, punya kecepatan, dan shootingnya bagus, udah di depan bagus, akurat, shot on dengan bagus. Nah di nomor 10 di sisi kanannya banyak pemain seperti ada mungkin Titan Agung ataupun Muhammad Yage yang baru dari timnas dari Bayangkara, bisa coba di situ. Tapi saya bisa kepada mungkin akan diberikan kepada John Royer. Dia sejatinya dia pemain winger ya. Walaupun ketika di SEA Games dia banyak dihujat, gak tahu kenapa kok banyak dihujat ya, padahal bagus nih pemain. Hanya saja ketika di SEA Games dia emang mentalnya kurang bagus. Ini butuh sosok pelatih yang bisa membangkitkan mental di ruang ganti itu loh. Jadi butuh motivasi mental sehingga pemain bisa all out. John Skerry ini dia ya cepat, penguasaan bolanya juga bagus. Jadi saya rasa akan ditempatkan juga sih, akan dicoba sama Sintayong. Kalau nggak Kelly itu yang mungkin yang pemain Persikabo siapa, Esra atau Esa ya, lupa aku. Di pemain ujung tombak udah pasti ini diisi sama Sananta sih, karena Sananta juga beberapa kali dia bermain dengan Sintayong di Piala AFF. Dia juga cetak 1 gol ketika melawan Brunei Darussalam menang 7-0, dia cetak 1 gol. Dia di SEA Games juga dia bagus, cetak 5 gol. Di Liga juga dia di Persisolo juga bagus, cetak 4 gol. Salah satu pemain lokal yang mampu ikut bertengger di daftar top skor Liga Indonesia. Sananta udah gak perlu dijelaskan, dia bagus dalam shooting,
melindungi bola juga bagus, heading juga bagus, postur tubuh juga dia sangat ideal sekali. Itu sih ya teman-teman semua. Inilah starting line up mungkin yang bisa dipakai oleh Sintayong. Ya mungkin ada beberapa pemain yang tidak sesuai pas, tapi saya yakin 90% akan menggunakan pemain ini. Ya mungkin nanti akan ada perubahan formasi juga, menjadi dari 3-4-3 menjadi 4-3-3 ataupun 4-5-2. Nggak ada ya, mungkin 4-4-4-2 bisa jadi sih. Itu sih itu ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa komen juga, komentar juga Sintayong akan menggunakan formasi apa di besok melawan Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Komen.